Ada satu hal yang baru aku sadari belakangan ini. Sesuatu yang simple, tapi ternyata ngubah cara pandang aku banget. Ternyata semakin aku lepas dari keterikatan, semakin aku gak nuntut, gak ngejar validasi, gak berharap-harap banget sama orang lain. Justru di situ energi aku jadi makin kuat. Dan yang lebih menariknya lagi, orang-orang mulai tertarik ke aku tanpa aku harus ngapa-ngapain. Dulu aku pikir biar disukai, aku harus nunjukin diri, harus jadi menarik, harus bikin orang lain suka duluan. Tapi makin aku mikir kayak gitu, makin aku ngerasa kosong, capek, gak ada koneksi yang beneran klik. Sampai akhirnya aku ngerti, letting go, melepaskan, bukan berarti kehilangan, tapi justru jadi versi diriku yang paling jujur, paling utuh, dan paling tenang. Di video ini, aku bakal ajak kamu ngobrol soal 5 hal yang aku pelajari soal letting go. Yang gak cuma bikin kamu jadi lebih menarik secara energi, tapi juga bikin hidup kamu jauh lebih ringan, lebih autentik, dan akhirnya kamu ketemu hal-hal yang benar-benar cocok buat kamu. Yuk kita mulai. Aku mau tanya satu hal. Seberapa sering kamu ngecek HP cuma buat lihat ada yang balas chat kamu atau enggak? Atau pernah enggak ngerasa seneng banget waktu postingan kamu dapat banyak like, terus ngerasa enggak berarti pas postingan berikutnya sepi? Aku pernah, bahkan sering. Dan disitulah aku sadar, aku terikat banget sama validasi orang lain. Gini loh, waktu kamu ngerasa kamu butuh diperhatikan, butuh direspons, butuh disukai, kamu lagi ngasih kekuatan kamu ke orang lain. Dan tanpa sadar, kamu ngasih sinyal ke semesta, bahkan ke orang-orang, bahwa kamu belum cukup. Nah, energi kayak gini tuh kerasa banget. Orang bisa ngerasain kalau kamu lagi minta sesuatu, walaupun kamu gak ngomong apa-apa. Dan ironisnya, justru itu yang bikin kamu kelihatan kurang menarik. Tapi begitu kamu berhenti ngejar validasi itu, ketika kamu bisa bilang ke diri sendiri, gue udah cukup, gue suka diri gue apa adanya, di situ energi kamu berubah. Kamu mulai jadi magnet, bukan karena kamu berusaha, tapi karena kamu gak lagi butuh. Dan menariknya, ini bukan soal pura-pura gak peduli, tapi beneran dari dalam. Ketika kamu bisa validasi diri sendiri, kamu gak perlu orang lain buat ngasih itu ke kamu. Dan justru di saat itu, koneksi yang tulus, relasi yang sehat, peluang-peluang baru mulai berdatangan sendiri. Salah satu hal yang aku sadari adalah banyak dari kita takut banget ditinggalin, takut diabaikan, takut gak dianggap. Dan karena ketakutan itu, kita jadi ngelakuin apa aja biar gak kehilangan orang lain. Bahkan kalau itu artinya kita harus ngorbanin diri sendiri. Kamu pernah gak sih bilang iya padahal kamu pengen banget bilang enggak? Atau kamu pernah gak ikut sesuatu, bantuin orang, nemenin mereka, padahal kamu udah capek atau sebenarnya gak mau? Aku sering, dan aku pikir waktu itu gak apa-apa deh, yang penting dia seneng. Tapi ternyata di balik itu semua, aku lagi meninggalkan diriku sendiri. Kita kira kita lagi baik, padahal yang sebenarnya terjadi, kita lagi lari dari rasa takut ditolak. Kita takut dibilang egois, takut gak disukai. Tapi yang jadi masalah, semakin sering kita meninggalkan diri sendiri, semakin kita merasa hampa. Dan ironisnya, semakin kita nurutin semua orang, justru koneksi itu malah makin jauh. Sampai akhirnya aku sadar, kalau aku terus-terusan bilang iya ke orang lain, tapi tidak ke diriku sendiri, siapa yang bakal hadir buat aku? Mulai dari situ, aku belajar untuk hadir buat diri sendiri dulu. Belajar bilang tidak, belajar jujur sama kebutuhan sendiri, dan belajar percaya bahwa kalau aku jujur sama diriku, aku juga bakal ketemu orang-orang yang nerima aku apa adanya. Dan bener aja, sejak aku stop pura-pura oke biar diterima, aku malah ketemu koneksi yang lebih halus. Jadi sekarang aku mau bilang juga ke kamu gak harus ngorbanin diri biar dicintai. Orang yang tepat gak bakal ninggalin kamu hanya karena kamu jujur sama dirimu sendiri. Kalau ada satu hal yang pasti di hidup ini, itu adalah semuanya akan berubah. Tapi anehnya, kita sering banget berusaha nahan yang udah gak bisa dipertahankan.
Kita tetap nempel ke versi lama dari diri kita, ke orang yang udah gak sama lagi, ke situasi yang dulu bikin nyaman. Padahal hidup gak pernah statis. Aku inget banget waktu aku ngelepas satu fase besar dalam hidup. Rasanya kayak kehilangan, kayak takut, kayak duh gimana kalau nanti gak sebaik yang dulu. Tapi justru karena aku berani ngelepas, aku jadi nemu versi diriku yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih cocok sama aku sekarang. Yang menarik adalah kita sering gak sadar kalau kita lagi nahan sesuatu yang udah lewat. Bisa jadi kita masih pengen orang tua kita kayak dulu, pasangan kita kayak awal pacaran, atau bahkan kita sendiri, waktu belum terlalu banyak tanggung jawab. Tapi makin kita nempel ke masa lalu, makin kita nolak masa sekarang. Dan penolakan itu bikin kita stuck. Yang bantu aku banget adalah kesadaran ini. Semua momen hari ini nanti juga bakal jadi kenangan. Bahkan yang sekarang kamu anggap biasa-biasa aja, 5 tahun lagi mungkin kamu kangenin. Jadi kenapa gak sekalian kita nikmatin aja sekarang? Iya kan? Bukan dengan maksud pasrah, tapi nerima kenyataan bahwa hidup terus bergerak. Dan semakin kamu bisa ngelepas, bukan karena menyerah ya, tapi karena kamu paham siklusnya, kamu akan lebih tenang menghadapi apapun yang datang. Karena kamu tahu, yang sekarang pun cuma sementara. Dan itu gak masalah. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak, kok gue ketemu orang yang modelnya gitu-gitu terus ya? Atau kamu sadar, kamu terus-terusan ke bawah dalam situasi yang sebenarnya kamu gak suka, tapi tetap kejadian lagi dan lagi. Nah, bisa jadi kamu lagi terjebak di pola lama. Dan yang lebih tricky, kadang kita nempel sama pola itu karena rasanya familiar. Misalnya, kamu pernah tumbuh dalam lingkungan yang penuh kontrol atau kritik. Terus tanpa sadar, kamu malah tertarik sama orang yang suka ngatur atau ngerendahin kamu. Kenapa bisa gitu? Karena itu yang kamu kenal dari kecil. Itu yang dianggap aman sama sistem di dalam tubuhmu. Dulu aku juga gitu. Setelah lepas dari sosok yang toksik dalam hidupku, aku pikir udah bebas. Tapi ternyata aku malah narik orang lain dengan energi yang mirip. Sampai akhirnya aku sadar, gue belum bener-bener sembuh. Gue masih nempel sama energi lama yang sebenarnya udah gak cocok. Dan satu hal yang ngebuka mataku adalah, begitu aku bisa maafin, bukan buat mereka ya, tapi buat diri sendiri, energi itu mulai hilang. Aku pernah ada di fase hidup di mana aku ngerasa kayak, kenapa ya gue ketemu orang yang nyakitin terus? Kenapa gue masuk ke hubungan yang ujung-ujungnya capek sendiri? Tapi makin aku mikir, makin aku sadar. Ternyata bukan soal kenapa mereka kayak gitu. Tapi lebih ke kenapa aku terus menarik orang kayak gitu. Jawabannya, karena ada bagian dalam diri aku yang masih lengket sama energi lama. Energi trauma, luka, pengabaian, kontrol. Yang mungkin udah aku alami sejak kecil. Dan karena itu familiar, otak dan tubuh aku nganggap itu normal. Padahal itu nyakitin. Aku pernah, tanpa sadar, masuk ke hubungan dengan orang yang mirip banget sama pola toksik di masa kecil. Dan bukan cuma pasangan, kadang atasan, teman, bahkan lingkungan kerja bisa punya vibe yang sama. Kayak semesta terus ngasih ujian, sampai aku bener-bener ngerti pelajarannya. Tapi titik baliknya adalah ketika aku bisa bilang ke diri sendiri, udah cukup, gue gak mau lagi hidup di pola yang bukan milik gue. Dan satu langkah besar adalah memaafkan. Memaafkan bukan berarti setuju sama yang mereka lakuin. Tapi itu cara paling ampuh buat mutusin ikatan energi. Karena selama kamu masih marah, masih nyimpen dendam, masih bilang gue korban, kamu masih nempel. Kamu masih terikat sama situasi itu. Tapi begitu kamu bisa lihat mereka sebagai manusia yang juga punya luka, dan kamu tarik kembali kekuatan kamu sendiri, di situ energi kamu mulai berubah. Dan ketika energi kamu berubah, realitasmu juga ikut berubah. Kamu gak lagi narik drama yang sama. Kamu mulai ketemu orang yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih selaras sama kamu yang sekarang. Jadi kalau kamu ngerasa stuck di pola yang berulang, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang masih aku bawa dari masa lalu? Yang sebenarnya udah waktunya aku lepasin. Karena sampai kamu lepasin, kamu bakal terus muter di situ-situ aja. Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi percaya deh,
Kadang alasan kenapa kita masih terikat sama sesuatu yang gak sehat itu bukan karena kita gak tahu itu salah, tapi karena ada payoff yang diam-diam kita dapetin dari situ. Maksudnya gini, kita tetap kepikiran mantan yang toksik karena ada bagian dalam diri yang ngerasa hidup waktu lagi drama. Kita tetap di kerjaan yang bikin stres karena kita dapat validasi dari rasa berjuang. Kita tetap jadi penolong dalam hubungan yang gak seimbang karena kita dapat rasa berarti. Semua itu adalah payoff. Dan selama kamu gak sadar kenikmatan tersembunyi yang kamu dapat dari keterikatan itu, kamu akan terus balik lagi ke siklus yang sama. Bahkan kalau kamu tahu itu nyakitin. Bahkan kalau kamu bilang kamu mau lepas. Waktu aku sadar soal ini, jujur, rasanya gak nyaman. Karena aku harus ngakuin bahwa, oh ternyata gue masih nempel. Karena gue dapet rasa aman dari rasa jadi korban. Tapi justru dari pengakuan itu, aku bisa mulai lepas. Aku bisa lihat bahwa payoff-nya ternyata kecil dibanding damai yang bisa aku dapat kalau aku benar-benar ikhlasin. Dan itu jadi titik baliknya. Jadi sekarang coba tanya ke diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya aku dapetin dari tetap nempel sama hal ini? Apakah itu rasa aman, rasa kontrol, rasa dibutuhkan? Begitu kamu bisa lihat itu dengan jujur dan sadar bahwa itu bukan lagi bagian dari versi terbaik dirimu, di situ kamu bisa benar-benar melepaskan tanpa drama. Dan kamu bakal kaget betapa cepat hidup kamu berubah saat kamu udah gak lagi nyimpan alasan tersembunyi buat tetap terikat. Jadi ya, dari semua yang tadi kita bahas, mulai dari validasi, luka penolakan, perubahan, pola lama, sampai payoff tersembunyi, intinya cuma satu. Kamu berhak bebas. Bebas dari versi dirimu yang kamu ciptakan cuma biar disukai. Bebas dari pola yang nahan kamu buat berkembang. Bebas dari cerita lama yang bilang kamu gak cukup. Dan satu-satunya cara buat sampai ke situ adalah dengan berani melepaskan. Melepas gak selalu gampang. Kadang rasanya kosong, kadang bikin takut. Tapi justru di ruang kosong itu, kamu bisa nemuin kamu yang sebenarnya. Dan percaya deh, energi orang yang udah selesai sama dramanya, yang udah gak ngejar-ngejar lagi, itu kerasa banget. Itu yang bikin kamu jadi magnet. Dan seperti biasa, kalau kamu dapat sesuatu dari video ini, boleh banget kasih like biar orang lain yang lagi butuh bisa nemu konten ini juga. Kalau kamu punya pengalaman pribadi soal letting go, tulis di komentar. Aku bakal baca, dan siapa tahu bisa jadi topik buat konten berikutnya. Dan ingat, melepas bukan kehilangan, tapi jalan pulang ke dirimu yang paling utuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.